terpaksa alasan-alasan itu bukan tidak mendasar, tapi alasan schedule yang sangat padat, maka kita geser sampai dengan hari ini tanggal 4 Agustus 2022 baru kita mulai rapat untuk pembagian, pengangkatan dan pembagian tugas. Tentu kita kurang lebih 25 orang yang ada di lembaga ini diberikan tugas dan tanggung jawab. Ada yang mengasuh dan mengajar di PAUD dan Dikdasmen, ada juga yang hanya Dikdas, ada juga yang hanya PAUD, ada juga yang hanya Dikmen, bahkan ada juga yang hanya di kursus, bahkan juga ada yang mulai dari PAUD, Dikdas, Dikmen, dan kursus. Untuk itu beberapa gambaran yang Pak mau sampaikan bahwa berkaitan dengan pengangkatan dan penugasan merupakan satu tugas yang harus jelas dan berdasar, ada dasar hukumnya. Maka orang mau kerja perlu harus ada ajuan kerja. Kalau tanpa ada ajuan kerja, maka nanti perjalanannya menyimpang. Seperti dalam praktek kehidupan kita, kita mau bikin ikan kue, lewatnya di mana? Nah, lewat jalur jalannya. Ada di tengah jalan ada jalan, ada rambu-rambu lalu lintas, ada larangan dan ada perintah. Jangan sampai kalau tidak ada rambu-rambu, dilarang kita maju terus, diperintah kita stop. Nah, itu tidak boleh terjadi. Mungkin sebagai evaluasi, ketika itu terjadi di tahun pelajaran yang lama, di tahun pelajaran yang baru tidak berlaku seperti itu. Catatan-catatan merah bagi kita di tahun pelajaran yang lama adalah pertama kita ada sejumlah PTK yang kurang aktif mengikuti pertemuan-pertemuan, menjadi bagian yang tak terpisahkan sebagai tugas pokok dan fungsi pendidik dalam tugas pokok dan fungsi non akademik, rapat-rapat, kegiatan-kegiatan bakti sosial, kegiatan-kegiatan rohani dan lain sebagainya, kegiatan-kegiatan hari raya. Kadang dari catatan-catatan saya tidak menyebutkan nama, tetapi kadang kita temukan, kadang-kadang kita menemukan itu. Nah, jangan sampai kita salah kaprah bahwa guru itu hanya guru di kelas. Guru itu kompleks dan komprehensif. Guru itu diberikan tanggung jawab baik sebagai tindakan akademik maupun tindakan non akademik. Non akademik, salah satu contoh kemarin ada pameran pendidikan dan kebudayaan, kita sama-sama ikut satu komando, kita hadir semua di sana. Nah, itu kegiatan non akademik. Non akademik yang lain adalah kegiatan pramuka. Kalau ada pramuka kita pergi, atau kegiatan rohani yang berhubungan dengan pembentukan mental, spiritual, pembentukan pemberdayaan masyarakat, membentuk karakter kepribadian peserta didik. Nah, itu non akademik, baik di kelas maupun di luar kelas. Nah, kadang-kadang di tahun pelajaran yang lama Pak menemukan hal itu. Untuk itu maka di tahun pelajaran yang baru mengoptimalkan supaya kegiatan-kegiatan, baik itu kegiatan program di lembaga ini maupun kegiatan-kegiatan yang diprogramkan oleh pemerintah, karena kita ada di semi pemerintah. Karena kita menganut dan menjalankan konstitusi pemerintah, rambu-rambu pemerintah, sehingga lembaga memang lembaganya berasal dari
menjalankan dan menerapkan program pendidikan ini berdasarkan undang-undang pemerintah. Maka pemerintah punya hajatan wajib ikut. Lembaga punya program wajib kita ikut. Kalau dikasih kepanitiaan, baik itu panitia AMPK, baik itu panitia UAS, baik itu panitia tryout ataupun panitia UPK, ikut di dalam, karena itu SK kita diangkat dan diberi tugas akademik dan non akademik lengkap, tidak dipisah-pisah. Diangkat berarti dipercaya toh. Masa orang kita tidak percaya mau diangkat? Nah, angkat berarti dipercaya. Percaya kenapa? Salah satu alasan percaya kenapa? Orang ini dipandang cakap dan layak. Secara integritasnya bagus, terukur dan teruji. Maka saya angkat dia sebagai tenaga pendidik dan kependidikan di lembaga ini, karena dianggap cakap dan layak. Cakap, layak, pandai, cerdas, kreatif, inovatif, bisa mandiri menciptakan hal-hal yang yang bisa membangun masyarakat, bangsa dan negara. Maka itu karena unsur percaya tadi, kompetensinya diukur bagus, maka saya angkat dasar percaya dan saya ditugaskan melaksanakan tugas dalam kelas maupun luar kelas. Nah, di tahun-tahun yang lalu saya lihat ada yang tidak ikut perayaan hari ulang tahun kemerdekaan, tidak ikut hari ulang tahun PKBM, tidak ikut. Hari ulang tahun apa lagi yang kita bikin di lembaga? Dari pemerintah, kegiatan-kegiatan dari pemerintah tahun lalu ada kosong, hanya bimbingan teknis yang ada. Nah, di tahun pelajaran yang baru kalau ada, beri semangat. Semangat kita yang tidak hadir saja harus beri semangat, apalagi yang nama yang disebut harus hadir di sana dan datang di sana kalau dilibatkan di dalam. Jadi kehadiran kita banyak manfaat. Wah, ini ternyata ini saya punya kawan. Wih, ternyata ini kepala dinas saya kenal. Kepala dinas bilang, ternyata ini ibu ini mengajar di PKBM Harapan Bangsa. Masih bakal keluarga, kepala bidang, kepala seksi dan lain sebagainya. Jadi perlu untuk menghadirkan diri di dalam acara-acara penting, rapat-rapat penting. Tadi Pak Sek bilang sempat ditunda pembagian SK 3 pekan katanya. Weh, 3 pekan itu kenapa bisa begitu? Ditunda karena apa? Tunggu teman-teman, tidak konsisten. Ada yang baca tapi tidak respon, not phone. Ada yang urusan keluarga, ada yang kedukaan dan sebagainya. Itu yang membuat kalau masing-masing kita begini banyak, masing-masing jangan dia punya alasan urusan. Kapan kita selesainya, terus kapan kita laksanakan tugas. Sama dengan kita mau pergi perang, setelah apel pasukan habis, ada yang masih urus ini urusan kepentingan pribadi, jadi dia selesai dulu baru datang. Nah, kita kumpul semua baru kita pergi perang. Bosan tidur, musuh sudah datang hantam, di ulu hati mati semua. Tidak ada yang hidup. Padahal kalau kita perang rame-rame bangun pergi perang, barangkali kita yang menang. Tapi karena kita tidak menjaga disiplin waktu, maka dari jam waktu itu membuat bom waktu, kita akan diserang dan dimusnahkan oleh musuh. Kita telah berjanji mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi toh.
Tapi hal itu kan tidak terlalu kita terapkan di dalam. Kadang-kadang ya sudah, ini walaupun ada kepentingan pribadi tapi ada urusan kumpul keluarga, ada kedukaan. Kalau dikasih hari ini, dikasih terus-terusan minta izin terus. Pak, saya minta izin. Kemarin izin jaga membantu, hari ini jaga suami, lusa jaga anak, antar anak di puskesmas. Sambung lagi kalau ada keluarga duka lagi, sambung terus. Ini bikin pimpinan tidak percaya. Ini begini, izinnya bervariasi, tipe macam-macam, sakitnya macam-macam. Kemarin sakitnya bilang kaki keseleo, hari ini sakit kepala puyeng, besok sakitnya apa lagi? Ya. Off the record, saya pernah kritik. Orang yang sering saya kritik adalah Ibu Kori. Ini off the record. Ini karena kita sudah memiliki peran dari saya perluas. Karena apa? Satu sisi adalah dia senior, sisi yang lain saya rindu dia menjadi pemimpin yang baik. Saya rindu teman-teman menjadi pemimpin yang baik, yang luar biasa, yang menjadi kebanggaan. Maka terus-terusan dikritik. Kritik itu bukan saya tidak suka. Dikritik berarti itu Anda paling disukai, maka dikritik. Saya pernah bilang, kalau mau bilang itu kasar sekali, tapi saya sudah minta ampun ya itu. Saya bilang, Bah, saya ngomong di ini, Ibu Jen, Ibu Pasek, Bah, ini alasan ini penyakit perempuan ini datang setiap hari kan? Jadi kemarin saya coba sendiri, hari ini saya ngomong langsung ya. Yang dengar orang pasti sudah sampaikan. Saya yakin orang sudah sampaikan. Nah itu yang begitu-begitu itu yang membuat para pimpinan siapapun mencurigai. Ini 1 minggu kita dapat tamu terus, ini bagaimana ceritanya? Satu kali saya bilang begini, Ibu pulang kok pergi dokter dulu, saya juga mengkhawatirkan lu sakit. Karena saya ada omongan dokter ya. Nah, karena saya dengan dia ini bapak dengan anak, kakak dengan adik, saudara laki-laki dengan saudara perempuan, apalagi ini anak pertama. Jadi sayangnya, tingkat kasih sayangnya agak sedikit lebih. Jadi kadang-kadang hal yang tidak saya campur juga saya ikut campur di dalam. Karena apa? Karena pingin supaya harus dia jadi pemimpin yang menjadi teladan. Juga di teman-teman juga begitu. Memberikan sesuatu alasan yang masuk akal, tapi juga mungkin juga benar alasan itu, tapi kalau tidak terbuka disampaikan secara baik, yang ada datang hanya ada penuh dengan curiga, penuh dengan curiga. Nah di tahun pelajaran yang baru kita tidak boleh seperti itu. Tahun pelajaran yang baru saya hanya muda saja. Saya sering meminjam Ibu Kori punya cerita. Tahun pelajaran yang baru, teman-teman yang lain yang saya tidak jadikan contoh, jangan lakukan hal seperti itu. Tanpa teman-teman sampaikan, saya punya analisa sudah jauh daripada yang kalian pikirkan. Kita sudah komitmen utamakan kepentingan umum, maka kepentingan umumnya ada, baik itu kepentingan umum akademik maupun non akademik, menjadi tanggung jawab kita semua. Bapak Ibu sekalian, data kita terakhir kemarin Ibu operator menyampaikan bahwa ada data yang sudah didapodik, belum tambah, ada 360, 400 lebih yang sudah lulus kemarin, 100 lebih keluar, jadi sisa 360 yang tertampung. Nah, tambah lagi program-program yang baru yang kemarin dan sebagainya. Nah, pendaftaran online yang masuk sampai dengan kemarin pagi sudah 110
101 yang masuk. Sedang sebentar proses cetak. Nah, percetakan ini lambat karena apa? Karena usernya Pak yang pegang. User percetakan saya yang pegang. Nanti saya akan tugaskan di salah satu petugas untuk tangani itu dulu supaya bisa mempercepat pelayanan ke depan. Nah, ke depan di semester yang baru kita jauh lebih bagus. Itu salah satu hal. Hal yang kedua, lebih banyak yang sudah kita komitmen bersama, sepakati bersama di rapat akhir tahun dan awal tahun pelajaran, minta RPP lama itu belum kumpul sampai hari ini di tingkat PAUD, RKH tidak dikumpul sampai hari ini. Maka tadi pagi di meeting pagi saya bilang begini, saya curiga ini. Saya curiga teman-teman tidak bisa bikin RPP. Saya bilang begini, ini tadi pagi. Saya agak curiga, pasti teman-teman tidak bisa buat RPP, tapi masih malu-malu. Itu dugaan pertama. Nah, dugaan pertama. Kalaupun salah itu dosa saya ya. Kalaupun salah itu dosa saya. Kalau memang bisa bikin RPP, memang susahnya di mana? Kok sudah 3 minggu kita suruh kumpul RPP lama, tidak kumpul-kumpul. Lama saja belum kumpul, apalagi baru. Nah, saya masih ngomong begitu dari pagi di meeting dari pagi. Yang baru kelihatan itu Ibu Sherlyn, Ibu Maria Besa, itu saya kelihatan. Ibu Falo, yang lain belum ada tanda-tanda kehidupan. Nah, apakah benar? Mari kita koreksi. Apakah benar kita ini mau siap mengabdi? Kalau siap mengabdi, apa yang mau diabdikan? Yang mau dilakukan apanya? Terus rencananya apa? Rencana pertanggungjawabannya apa? Mau dilakukannya apa? Sampai hari ini belum jelas. Tetapi Pak Sekretaris sudah atau SK sudah selesai dari PAUD, SK PAUD, SK paket A Dikdas, paket B SMP dan paket C SMA. Semua dia sudah bagi dan telah disiapkan. Kita masih ini karena gara-gara teman-teman tidak kumpul-kumpul RPP lama yang mau kita packing untuk jadi dokumen kita, persiapan kita akreditasi, tidak kumpul-kumpul, terus kita tidak belajar kan? Siswa dengan masyarakat, orang tua sudah protes keras, kadang-kadang doang WA, telepon, Pak kapan kita belajar, link belajarnya di mana dan sebagainya. Saya pusing. Ini program kegiatan yang tak tumpuk-tumpuk ini mau urus kok atau mau respon itu. Nah, itu terhambat karena apa? Terhambat karena secara manajemen kita belum atur secara baik. Kita belum menjaga komitmen. Komitmen kita abaikan sehingga itu barang belum terjadi, belum dilakukan. Maka itu tidak menjadi halangan Pak Sep, mungkin itu juga menjadi acuan mereka teman-teman masih enggan menyampaikan laporan masukan RPP, tapi SK sudah jadi. Salah satu penyampaian yang lebih konstruktifnya begini, menyangkut dengan akademik dan non akademik. Kalau ketok sudah mengajar, sudah selesai tutup 1 tahun pelajaran dan hasilnya sudah lulus orang, berarti aplikasinya ada. Terus dasar dari mana aplikasinya tidak ada, orangnya kita hasilnya sudah berbuah. Bagaimana tidak ada aplikasi? Portofolio itu menjadi aplikasi daripada yang kita lakukan. Masa itu tidak ada? Maka itu segera yang lama-lama itu tolong
tolong segera dikasih masuk, di packing, kita jaga-jaga untuk akreditasi. Kita jaga-jaga untuk pakai akreditasi. Tolong mengerti, dipahami secara baik. Lalu yang kedua, sebentar SK yang diperoleh dan jadwal juga mungkin ada, atau jadwalnya bersifat jadwal elektronik yang sudah keluar. Kalau bisa jadwal cetak juga kasih sama-sama, supaya pulang tempel di sudut kecil saja di situ, dan tempel di situ mungkin lihat-lihat. Harus biasakan. Besok saya mau mengajar, malam ini saya buat RPP. Biasakan seperti itu. Kalau RPP tidak bikin untuk 1 semester atau RPP tidak bikin untuk 1 bulan, besok saya mau mengajar, malam ini saya bikin RPP. Aspek penguasaan ruangan, penguasaan kelas, dan penguasaan peserta didik itu ada di situ. Walaupun kita susun 6 bulan, itu 6 bulan itu bagus. Cuman nilai kelemahannya adalah kita susun 6 bulan punya beda dengan susun hari malam ini besok mau ngajar, itu beda. Susun malam ini besok mau ngajar, besok malam ini punya daya ingat masih baru. Besok konsep penguasaan kelas dengan penguasaan ruangan peserta guru punya. Apalagi kita di pendidikan non formal kayak kita ini, lebih sebagiannya orang-orang pintar yang datang dari peserta juga. Itu yang waspada. Kalau kita tidak kuasai ruangan, kuasai kelas, kuasai materi, dan jangan sampai ketor dapat hajar lagi ulang. Itu yang diwaspadai. Maka tidak henti-hentinya untuk menyampaikan hal ini. Kalau ibu Iren pergi mengajar di SD atau SMP di luar, nah itu secara psikologi sudah pasti kita kuasai anak-anak. Kalau di sini di pendidikan formal sudah ada orang pintar juga, ada guru-guru juga ada di dalam. Nah, ada guru sejawat juga ada di dalam. Ada yang kuliah setengah juga ada, ijazah bermasalah dan sebagainya. Ada yang sudah kemampuannya tingkat SMA tapi dia kembali menjadi paket A, ada yang sudah di Jurkam tapi dia ada di jenjang SMA atau SD ada. Nah, jangan sampai kita tidak kuasai ruangan. Pada saat sesi tanya jawab diskusi dia orang bantai kita. Tapi saya yakin guru-guru di sini dalam keadaan yang sangat siap, sangat siap. Buktinya lulusan-lulusan luar biasa semua, toh. Nah, hal itu tolong diperhatikan bersama. Sebentar dapat SK, terima SK, RPP yang bikin folder, yang foldernya sudah lupa cari sampai hari ini belum ketemu. Ketika diketemu, tolong segera bawa datang dan lapor di Pak Sen. RPP lama ya. Dan RPP baru jangan terbiasa melupakan hal-hal kecil. Malam duduk coret-coret, RPP tidak perlu sampai 5-6 lembar. Cukup 1 lembar itu cukup. Pernah Pak Menteri menyampaikan RPP cukup 1 lembar, 2 lembar cukup lah, tidak usah terlalu banyak. Banyak bikin menciptakan banyak sekali narasi, teks, konteks segala macam terlalu banyak. Nah, barangkali yang bisa banyak itu RPP ini, Basmesa. Nah, itu sudah pasti banyak. RPP bahasa Inggris itu sudah pasti lebih dari 3 halaman bisa. Kalau mata pelajaran lain apa saja ya, bicara cerita apa saja terlalu banyak. Jangan sampai copy paste dari ini KTSP 2006. Kalau RPP tipe kurikulum 2013 tidak sebanyak 2006. Nah, terus susahnya di mana kalau belum selesai. Biasakan besok mau mengajar, malam ini ibu sudah mulai kasih. Karena memang kita punya profesi sudah begitu. Ketemu bukan orang bisnis. Ini
kalau malam di malam saya susun RPP, kalau saya tidak jaga kios saya rugi dong. Nah, lebih baik ibu jangan jadi guru lah kalau pikiran begitu. Karena mau siap jadi guru, besok mau lakukan melakukan ya malam ini mulai kerja. Ibarat besok mau jual kue mau offer di kios-kios atau mau pergi jual, malam ini kan kita mesti racik kue dulu tuh untuk jual besok. Nah, peran guru itu sama dengan peran seorang penjual kue. Dia mau jual kue besok, malam ini dia bawa manis, besok dia ketemu hanya tepung dan kering dia punya dia punya segala macam. Saya sudah lupa adonan dan segala macam. Itu yang ditemukan, dia bukan temukan kue. Tapi kalau ingin besok mau jual kue, maka malam ini dia tidak tidur. Malam ini dia dobok ini tepung dorang sampai tengah malam baru dia tidur. Maka besok jadi kue dia jual. Nah, guru sama dengan itu. Guru mirip, profesinya mirip sama dengan orang penjual kue. Malam ini dia tidak tidur karena besok dia harus omong dengan percaya diri. Besok dia harus omong itu omong yang faktual, bukan asumsi. Sehingga dia harus siap malam ini. Tapi kalau kadang-kadang kita jalan-jalan ketemu topik, begitu siswa bilang, ibu dia kita tidak belajar kan? Oh itu ini saya jangan mengajar. Begitu masuk tidak tahu mau mulai start dari mana, mau finishnya di mana, tersentak. Nah akhirnya apa? Semuanya rapuh. Bisa juga paksa ngajar-ngajar, jalan tidak terarah. Untuk itu di semester yang baru, yang tadi hanya menjadi stressing untuk kita perkuat saja, bukan berarti selama ini kita lakukan itu. Tapi itu stressing untuk kita mengingatkan kita kembali, untuk kita siapkan lebih baik daripada semester yang lalu. Lebih baik dari semester yang lalu. Kita ini adalah prajurit yang ditugaskan oleh negara untuk melaksanakan tugas, pergi dan berantas kebodohan. Peluru yang negara kasih adalah ilmu dan pengetahuan, ilmu dan keterampilan yang kita punya. Pergi dan hantam mereka supaya musuh terbesar adalah musuh kebodohan. Jangan sampai ada musuh kebodohan yang masih merenggut di dalam pikiran anak bangsa. Maka sikat kasih beres dengan senjata yang kita punya, senjata ilmu dan pengetahuan. Nah, maka kita telah terbebas dari penjajah yang namanya kebodohan. Untuk itu ini beberapa gambaran yang disampaikan. Saya kira teman-teman Bapak Ibu guru sudah meramunya dengan memaknai hal-hal ini dengan baik, dapat diimplementasikan dengan baik, sehingga dalam pelaksanaan juga dengan hasil yang baik. Saling kerjasama. Kalau ada halangan-halangan yang mendadak, sampaikan langsung di Pasek, jangan titip-titip di kawan. Bisa juga sampai, bisa juga itu tidak benar secara prosedur. Izin melalui prosedur, sehingga itu izin diakui dan tidak memberi dugaan-dugaan. Nah, saya kira itu yang saya bisa menyampaikan dulu, dan semoga harapan saya hari ini semua SK sudah bisa dibagi, mulai dari SK BAU, SK paket A, paket B, paket C, termasuk dari pagisasi dan dari SK kursus pelatihan sudah ada, itu ada instruktur sudah minta bisa kasih ke mereka. Saya kira itu yang saya sampaikan, dan sekian dan terima kasih. Salam, selamat siang, Tuhan memberkati kita semua. Waktu saya kasih kembali. Oke, baik, kita ya, baik, terima kasih kepada Bapak pimpinan